Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi di awal saya sudah di chat ya, bahwa ini ada kelas gabungan, ada 50 dari manajemen, kelas C ya, dan kelas B, dan juga ada 55 dari akuntansi kelas kelas B ya kalau akuntansi, kelas C kalau akuntansi, dan sudah gabung, mungkin ada beberapa orang lagi yang belum tergabung di Zoom ini. Oke, untuk mekanisme absen bisa dimulai dari sekarang ya. Tadi udah saya kasih contoh jurusan, kelas, dan NPM serta nama lengkap. Silakan sambil jalan bisa sambil untuk mengabsen. Untuk teknis perkuliahan, karena kita mempersiapkan atau menyelesaikan materi untuk UTS, berarti sampai bab 3 ya. Jadi kalau untuk akuntansi yang kelas C sudah dilihat ya urian bab 3-nya kan ya. Jadi seperti biasa saya mengajukan atau menerima pertanyaan yang perlu dibahas di Zoom ini. Jadi berasal dari apa yang Anda ingin tanyakan atau sudah tanyakan di tugas-tugasnya. Untuk di manajemen silakan kalau misalnya Anda yang kurang paham pendalaman di bab 1 2 3 pun itu silakan ya. Jadi forumnya bisa kita bebas. Yang penting untuk UTS hal-hal penting pokok yang mungkin Anda kurang pahami di beberapa uraian konten kurang Anda pahami dengan baik, dan hari ini kita bahas semuanya sesuai dengan waktu yang ada ya. Oke, silakan bisa dimulai untuk perkuliahan. Siapa dulu yang ingin dibahas? Menyebutkan jurusan, nama, ya, dan apa pertanyaannya. Ya kalau ke pokok materi sebenarnya kita bab 3 ya, yaitu terkait dengan Pancasila sebagai dasar negara. Apakah ada yang mau memulai untuk diskusi dengan mengajukan pernyataan atau pertanyaan? Siapa? Silakan. Atau yang saya lebih dulu bertanya ya ke teman-teman yang ada di sini. Pancasila sebagai dasar negara itu sebenarnya siapa yang bisa melaksanakannya atau yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Pancasila sebagai dasar negara? Silakan siapa? Ada yang bisa menjawab? Akfa Nurul di sini ya. Saya sebut nama-namanya yang telah gabung. Faris Mu'taj Mujahid, Alvira Agustina, Asri Anggraeti. Izin menjawab. Oke, siapa dari mana? Izin memperkenalkan diri. Mohon maaf Pak sebelumnya off cam karena terkendala jaringan. Siapa? Nama Faris Mu'taj Mujahid dari kelas E manajemen Pak. Kelas E ya, baru gabung sekarang? Iya Pak, tadi tidak bisa join Pak karena terkendala jaringan terus Pak. Oke, kelas E berapa nomor ininya? NPM 213402-103 Pak. Ujungnya berapa cerita? Ujung NPM-nya? 103 Pak. 103. Kelas E. Bener kelas E kok nggak ada ya nama kamu? Berapa nama absennya? Ingat nggak? Absen nomor berapa? NPM. 103. Ujungnya? Iya, Pak. Iya Pak, 103 Faris Mu'taj Mujahid. Faris, bentar. Oke, langsung aja dulu lah pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan yang Bapak tadi. Siapakah yang bertanggung jawab terhadap Pancasila atas dasar negara? Menurut saya Pak, yang bertanggung jawab Pancasila atas dasar negara itu adalah pemerintah Pak. Kenapa pemerintah? Karena pemerintah adalah
pemerintah yang memegang kekuasaan, Pak, di negara ini, Pak. Oke, betul ya. Jadi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah tanggung jawab pemerintah. Bagaimana contohnya, caranya? Bahwa pemerintah membuktikan dirinya sebagai pelaksana Pancasila. Dengan membuat peraturan-peraturan atau kebijakan yang membuat masyarakatnya taat terhadap hukum, Pak. Nah, itu ya. Bukan hanya taat terhadap hukum ya. Kan tugas negara, fungsi negara bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Adapun misalnya taat pada hukum itu kan konsekuensi ya. Jadi ingat pada tujuan utamanya adanya negara merdeka itu adalah supaya negara melindungi rakyatnya, bukan hanya untuk menghukum rakyatnya. Diberikan perlindungan, diberikan kesejahteraan. Jadi membuat aturan-aturan itu ya bertugas untuk melindungi ya supaya aman, tentram, damai, sejahtera. Itu tugas-tugas negara ya. Ya kalau perlu berikan pekerjaan ya dan lain-lain gitu kan. Sehingga ya arah kebijakan negara yaitu sesuai dengan sila-sila Pancasila apapun apa untuk ekonomi, untuk politik, untuk hukum, ya, untuk kesehatan dan sebagainya. Itu ya. Terima kasih dari Mu'taz Mujahid ya. Jawabannya sudah sangat tepat. Jadi kalau nanti Anda menjawab di ujian dengan pernyataan seperti itu sudah dapat nilai 100 ya. 1 poin itu. Jadi harus jelas ya kalau di bab 3 ini tentang kedudukan dan tugas negara ya yang harus melaksanakan Pancasila. Karena kita lihat ya sedikit saya uraikan juga mungkin pemahaman pendalaman materi di ini bahwa untuk memahami Pancasila ini ada dua yang harus kita pahami ya. Jadi implementasi secara objektif dan yang kedua implementasi secara subjektif. Nah ini. Jadi kalau berkaitan dengan materi perkuliahan di mata kuliah Pancasila ini, bab 3 ini adalah berbicara hal ini ya. Sebagai dasar negara, nah ini bagaimana pemerintah penyelenggara negara membuat aturan-aturan hukum ya atau kebijakan-kebijakan negara. Sementara nanti bab 4 sampai bab selanjutnya ini berkaitan dengan realisasi Pancasila secara subjektif ya. Artinya kalau secara subjektif bukan hanya tanggung jawab negara, tapi kita pun warga negara ya, harus memiliki ya menjadikan Pancasila sebagai falsafah, sebagai pandangan hidup ya. Yang secara langsung pun kita dapat memahami norma-norma nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke. Sekarang silakan lanjut ke yang lainnya. Tadi udah ada yang menjawab pertanyaan saya, sekarang saya balik. Siapa yang ingin dijawab atau dibahas pertanyaannya? Yang belum Anda pahami, bahkan yang sudah Anda tanyakan di tugas-tugasnya gitu. Terutama bab 2, bab 3 ya. Apalagi di manajemen kan bab 2 belum begitu banyak dibahas ya. Kalau di akuntansi bab 2 sudah cukup lama saya membahas bab 2. Selain memberikan materi-materi yang dikontenkan ya, yang di-uploadkan di video-video pembelajaran. Oke, silakan. Bapak izin bertanya. Siapa? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Ananda Lutfiah Hayatunupus dari jurusan manajemen kelas B. NPM-nya? Angka NPM 3 Ujungnya terakhirnya 162. 162. Siapa ya? Kelas B betul? Ya. Ananda Julkarnaen lain bukan? Ini belum ada nama kamu di sini. 163 siapa namanya? Salma. Siapa? Ananda Lutfiah Hayatunupus. Lupus. Ya di sini belum terdaftar nama-namanya. Kalau di kelas B manajemen ya? Ya. Mungkin nanti saya cek. Tapi Ananda apa pertanyaannya?
kenapa bisa alinea 2 disebutkan sebagai cita-cita negara? Kenapa alinea kedua itu sebagai cita-cita negara? Apa coba sila kedua itu? Bunyinya. Di undang-undang Pak, alinea kedua. Iya apa? Coba bunyinya bagaimana? Bener nggak itu cita-cita? Jadi memang pembukaan berbicara dasar negara ya bicara kita memahami selain Pancasila ya kedudukannya juga sebagai dasar negara karena ada dalam undang-undang atau dalam pembukaan. Coba apa? Coba ya baca Ananda. Apa bunyinya? Alinea kedua itu. Makanya masa lupa kan sering dibacakan juga waktu upacara. Sering Anda dengar lah paling tidak ya. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahaya dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Oke, jadi kalau memahami alinea kedua, kalau selain isinya tentang cita-cita negara, juga kalau dalam logika ilmiah itu alinea kedua itu merupakan premis minor ya. Dalam pernyataan pertama, dalam alinea pertama adalah premis mayor, bahwa kemerdekaan adalah hak. Kenapa? Hak kita untuk merdeka sebagai sebuah bangsa karena kita menentang segala bentuk penjajahan. Betul apa betul? Jadi itu ya, pernyataan yang bersifat umum, premis mayornya. Nah, sementara dalam alinea kedua, kan prolog kalau alinea pertama ya, kita mau ngapain arahnya kan itu. Arah pergerakannya mau kemana kan gitu, negara ini. Nah, dijawab dalam alinea kedua, premis minornya. Ya. Yang tujuannya juga termuncul cita-cita atau tujuan bernegara. Yang merdeka kan bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Karena ada kalimat itu kuncinya. Setelah merdeka kita mau ngapain kan gitu. Makanya dalam pertanyaan kedua ya, hubungan antara proklamasi ini. Isi teks proklamasi dengan pembukaan ya. Kan ini ya, alinea kedua. Untuk apa kita merdeka? Yang merdeka bersatu dan seterusnya. Tuh. Lalu berdaulat adil makmur. Jadi cita-cita kita kalau saat ini misalnya apakah kita sudah bersatu belum sekarang Indonesia? Antara rakyat dan pemerintah, antar kelompok, antar golongan, antar ormas, antar agama, antar suku. Sudah bersatu belum? Satu irama lah, satu tujuan. Atau sekarang punya tujuan masing-masing misalnya. Partai A ingin A, partai B ingin B. Coba sekarang jujur. Yang Anda rasakan sebagai generasi milenial, kita belum udah bersatu belum? Pada faktanya. Saling dukung, tidak ada saling menghujat, tidak ada saling menghina. Sekarang bagaimana kondisinya? Jujur aja coba. Sudah atau belum? Belum. Ya, belum. Yang apa-apa itu kan namanya cita-cita. Cita-cita pertama kita adalah bersatu. Sama halnya, sekarang Anda hidup punya cita-cita nggak? Punya. Pak. Siap apa cita-citanya? Kalau tadi ada laki-laki di kelas pagi ya, apa cita-cita kamu? Pak, saya ingin jadi poluan katanya. Masa laki-laki ingin jadi poluan ya? Aneh ya. Makanya cita-cita boleh, tapi kan harus rasional ya. Tapi jangan tanggung-tanggung, itu kan. Mimpi itu harus besar. Makanya negara kita selain bersatu, berdaulat. Jadi kuncinya, apakah kalau Anda menjawab apakah kita sudah bersatu, Anda jawab belum, berarti kita kalau bersatu aja belum, apalagi berdaulat, apalagi adil makmur, kan gitu. Nah, ya nggak apa-apa. Karena Anda pun sekarang misalnya Anda masuk jurusan akuntansi, misalnya kalau yang akuntansi, terus yang manajemen masuk jurusan manajemen, berarti cita-cita Anda paling tidak kan yang paling ingin Anda terarah adalah ingin menjadi sarjana akuntansi dan sarjana manajemen atau SE lah mungkin ya kalau di secara umum.
sarjana ekonomi dan sebagainya. Itu cita-cita Anda. Sekarang udah capai belum Anda menjadi sarjana ekonomi, sarjana akuntansi, manajemen? Belum, Pak. Ya, belum. Sekarang sedang tahapan apa? Masih proses. Ya, berarti kalau kita melihat Pancasila sebagai cita-cita atau alinea kedua, berarti kita berpikir positif, berhusnuzon ya, bahwa memang itu masih proses kita untuk bersatu. Ya. Jadi wajar kalau saat ini ada perpecahan, ada perbedaan pendapat. Karena dulu pun waktu kita mau membahas Pancasila, mau merdeka, kan ada perbedaan pendapat kan dari semua golongan. Ketika merumuskan Pancasila ada yang Islam, ada yang nasionalisme sebagai dasar bernegaranya. Ketika mau proklamasi, golongan muda mah nunggu dulu Jepang yang akan berjanji ngasih. Tapi kalau golongan muda jangan nunggu Jepang, sekarang merdeka. Itu perbedaan ternyata bisa, kalau sudah ada titik temu, ada komunikasi, ada musyawarah, maka bisa tercapai apa yang dicita-citakan oleh negara. Seharusnya ya, tapi bagaimana prosesnya kan begini. Kan begitu maksudnya. Jadi ketika misalnya Anda sekarang bercita-cita menjadi sarjana akuntansi, sarjana ekonomi, sarjana manajemen, bener nggak Anda cita-citanya menjalani prosesnya? Anda kuliah walaupun daring bener nggak, serius nggak? Atau hanya supaya terdaftar di Zoom misalnya? Yang penting mah daftar mau opcam terus saya mah kemana kayak main gaple atau apa gitu. Mungkin seperti itu kan. Tapi kalau Anda niatnya benar-benar belajar untuk meraih cita-cita, setiap mata kuliah yang dengan Zoom ini, dengan Google Meet ataupun dengan media apapun, harusnya ya jangan asal gabung, asal dengar, apalagi hanya pura-pura masuk Zoom misalnya kan ini. Kalau memang ingin benar-benar berhasil, sukses cita-citanya. Begitupun negara ya. Kalau sekarang misalnya berbeda, itu bagaimana cara mengatasi perbedaan itu? Untuk bersatu itu bagaimana? Apakah yang berbeda pendapat dipukul, dihukum, diusir, atau diajak musyawarah? Jadi itu kurang lebih ya. Jadi ada makna yang dalam sebenarnya dari setiap alinea ya. Tentang pernyataan umum, tentang pernyataan khusus. Bahkan jelas lagi dalam alinea ketiga mengatakan dengan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kurang lebih kan seperti itu. Lalu setelah merdeka dijawab lagi oleh alinea keempat ya. Yaitu setelah merdeka apa bentuk negaranya, apa dasar negaranya. Itu ya, pertanyaan dari Ananda Lutfi bisa dipahami? Halo, Ananda? Ya, mudah-mudahan tidak paham ya. Terima kasih ya, Pak. Oke. Maaf Sama-sama. jaringannya agak nge-lag. Oke, silakan. Ada lagi yang mau nanyaan ke saya? Atau saya balik tanya? Coba ini yang bertanya kan, saya ini kan mengasah mental ya, mengasah keaktifan. Kan saya ngasih poin, ngasih bintang ke yang bertanya itu, ke yang aktif itu. Jadi ada bintang sebagai nilai plus ya, sebagai nilai keaktifan gitu ya, nilai proses perkuliahan. Ada? Selain saya ngasih dalam bentuk plus nilai plus, juga kan saya ini biasanya ngasih doa ke mahasiswa itu ya. 3 doa yang saya selalu berikan ke Anda ya. Supaya dipanjangkan umur kan, disehatkan. Mau nggak? Supaya dimudahkan rezeki. Amin. Dan yang ketiga, segera mendapat jodoh. Jangan dulu, Pak, masih semester 1. Nggak ada yang bilang amin ya pas doa yang ketiga. Oke, silakan lanjut. Siapa? Siapa? Bab 2 ini untuk manajemen sudah paham semua bab 2? Karena bab 2 ini bab yang sangat panjang, bahkan soal-soal pun banyak di bab 2 ya. Apa coba hubungan antara pembukaan
dan teks proklamasi. Apakah baik-baik saja hubungannya? Atau putus nyambung? Atau awet rajet? Atau bagaimana hubungan antara pembukaan, ini bab penting juga ya, poin penting. Bahkan di bab 2 sudah saya uraikan juga sebenarnya. Hubungan antara pembukaan UUD 45 dan teks proklamasi. Bahwa, coba siapa yang bisa jawab? Alfi, Rasya, Faraj, Elizabeth, Manalu, Pilia, Bapak mau izin jawab. Sopo jenengane dari mono? Laili Bapak dari akuntansi kelas C nomor absen 47. Oke, apa Laili? Jadi hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan teks proklamasi berisikan pernyataan kemerdekaan dan tindakan-tindakan untuk membentuk suatu negara seperti pembentukan pemilihan presiden dan wakil presiden, lalu lembaga-lembaga yang lainnya, Pak. Terima kasih. Oke, itu berupa uraian ya, penjelasan. Nah, poin penting dari itu apa coba? Yang paling memudahkan bahwa hubungannya begini. Ada yang bisa lebih spesifik nggak? Itu nggak salah ya, tapi itu berupa penjelasan jawaban dari Laili itu. Sebenarnya pembukaan itu apanya teks proklamasi gitu? Apakah saudara kandungnya? Karena hubungannya begitu. Apa izin menjawab? Pak. Oke, siapa yang izin menjawab, Pak? Yang tadi ya, Paris ya? Ya, Pak, betul, Pak. Apa? Jadi jawaban 1945 dengan proklamasi adalah wujud pertanggungjawaban terhadap proklamasi kemerdekaan yang dilakukan melalui penetapan dasar negara, tujuan negara, undang-undang dasar, dan bentuk pemerintahan, Pak. Oke. Jadi kalau begitu apanya kalau begitu? Itu juga sama uraian ya. Karena yang lebih banyak isinya, pembukaan atau teks proklamasi? Yang lebih banyak isinya, kalimat dan alineanya maupun kata-katanya. Pembukaan. Ya, pembukaan. Artinya kalau begitu, kalau jawaban awalnya ya, tadi betul alasan-alasannya, penjelasannya. Tapi jawaban awalnya bahwa pembukaan merupakan gambaran terperinci dari teks proklamasi. Itu. Makanya dibedahkan bahwa ternyata isi pembukaan itu berisi dua pernyataan. Pertama adalah pernyataan kemerdekaan. Proklamasi kami bangsa Indonesia bahwa menyatakan itu kan pernyataan kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah pembentukan negara atau negara segera dibentuk. Itu ya. Oke, silakan sekarang giliran kembali saya ke Anda. Balik badan lagi. Siapa yang mau bertanya? Coba atau saya ngetes dulu ya, ini sambil belajar kisi-kisi ujian tengah semester. Ini untuk manajemen coba ya, untuk akuntansi tahan dulu. Untuk manajemen saya bertanya, kapan Pancasila disahkan? Sejak kapan sah Pancasila itu? Bapak izin menjawab. Siapa? Dari mana? Dia Faridah dari manajemen kelas B dengan nomor NPM 2134020024. Dia kayak ujungnya 24. Ya. Nah, manajemen ujungnya 24. Manajemen B. Oh iya, ada. Langsung tadi dia. Ya, Pancasila disahkan pada sidang PPKI
Satu, pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar atau UUD 1945, kemudian diumumkan dalam Berita Negara Indonesia tahun 2 nomor 7 bersamaan dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Ya, jadi lengkapnya disahkannya tanggal 18 dan diumumkannya dalam lembaran negara ya, yang tadi Anda sebutkan. Oke, terima kasih. Jadi itu kurang lebih ya poin-poin penting. So, silakan sekarang. Siapa yang mau balik? Siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Siapa dari mana? Ismi Nurwidia. Dari kelas B Manajemen. NPM 2134020008. Oh iya, ada Ismi ya. Nomor 2 ya yang di absen ini. Oke, apa pertanyaannya? Ismi. Bapak, bagaimana jika Republik Indonesia Serikat masih diterapkan di era sekarang? Terima kasih. Oke. Jika seandainya diterapkan, apa itu serikat itu apa sih, bentuk apa? Bentuk apa coba serikat itu? Negara bagian bukan, Pak? Iya, bentuk apa itu istilahnya? Bentuk negara atau bentuk pemerintahan? Bentuk negara. Oke, bentuk negara serikat itu negara yang negara bagian ya. Amerika Serikat itu negara bagian. Makanya Amerika Serikat. Yang paling dekat Malaysia itu negara bagian ya. Sabah, Sarawak, yang Pulau Kalimantan dan juga yang jajaran yang negara bagian yang di daerah Kuala Lumpur ya, yang kurang lebih itu. Bahkan setiap bagian itu ada raja ya, ada sultan masing-masing di setiap kerajaan Malaysia gitu. Istilahnya seperti itu, negara bagian, jadi otonomi khusus penuh ya gitu. Kita kan negara kesatuan, tapi daerahnya disebut dengan provinsi. Amerika Serikat negara bagian total itu ya, 50 kurang lebih 50 negara bagian. Dari sisi pengelolaan sebenarnya negara bagian, kalau boleh jujur ya, ada kewenangan yang lebih dari daerah, wilayah negara bagian itu untuk mengurus daerahnya masing-masing. Ya. Itu. Makanya relatif lebih bisa terurus ya, karena kewenangan lebih banyak diberikan ke daerah ataupun ke negara bagian itu. Tapi hubungan-hubungan politik nasional, internasional terpusat ya di ibu kota maupun di pemerintahan pusat. Nah, kenapa saat itu RIS tidak begitu lama, berlangsung cukup lama, hanya kurang lebih dari Desember sampai Agustus 50 kurang lebih ya, 6 bulan kurang lebih ya, seperti itu, nggak terlalu lama, setahun kurang. Karena pada saat kita dibentuknya negara bagian RIS, ya, itu kan negara pertama dibuat oleh Belanda ya, negara yang hasil pemecah belahan Belanda, karena RI bagian dari RIS gitu. Jadi negara yang bukan kehendak proklamasi, karena dibuat oleh Belanda RIS itu, sehingga tidak berlangsung lama. Dan dari sisi bentuknya pun berbeda, bukan buatan Belanda, ditambah-tambah bentuk negaranya beda dengan apa yang dibentuk oleh para pembentuk negara, para the founding father, ya, karena bentuk negara kita kesatuan. Sehingga dua alasan itu saat kita menjadi RIS merasa bahwa ini bukan kita yang membuat gitu. Jadi secara psikologi kita nggak cinta RIS gitu, paham nggak maksudnya? Iya, paham, Pak. Walaupun mungkin kalau seandainya dipikirkan lebih jauh lagi, diterapkan, kalau seandainya plus minusnya, ini negara kita ini negara besar, Indonesia itu negara kepulauan, terpecah belah bangsanya, maaf geografisnya kan, pulaunya, lautnya gitu kan, berjauhan letaknya. Tapi kok bentuknya kesatuan ini misalnya. Jangan-jangan kalau nanti kesatuan, apalagi pembangunan kan kebanyakan di pusatnya di Jawa dan di Jakarta. Kan semua kekayaan alam harus dibawa dulu ke Jakarta lalu dibagi-bagi ke daerah. Mending kalau adil pembagiannya. Nah, sehingga tapi itu kan saat itu kita nggak berpikir tentang itu. Yang penting ini bersatu dulu kan gitu. Yang banyak yang jauh ini bersatu dulu. Sehingga kita mungkin yang penting cinta dulu yang kuat gitu. Urusan ngurus nanti dulu kan gitu. Sehingga kita lebih memilih konsep kesatuan. Ya. Padahal mungkin aja kalau dipikir lebih jernih, lebih enak diserikatkan lah gitu. Biar orang Sumatera, orang Papua, orang Aceh, orang Kalimantan, Sulawesi, orang Bali bisa mengurus dulu sendiri, mandiri, tapi tetap terkoordinasi ke pusat.
mungkin akan lebih adil gitu. Mungkin seperti itu ya. Salah satu kelebihan dari negara bagian atau negara serikat atau negara federasi. Tapi kan itu sejarah mengatakan karena kita saat itu nggak berpikir ke pelaksanaannya, ya. Tapi lebih kepada bagaimana kita membuktikan bahwa kita ini negara yang merdeka bukan karena pengaruh Belanda. Itu maksudnya ya. Jadi mungkin kalau dikatakan cinta buta lah kita itu saat awal-awal gitu. Nah setelah kita kembali ke kesatuan, di tahun 50 dengan undang-undang sementara UUDS, di akhir tahun 50-an, bahkan menjelang tahun 60-an ya, ada ketidakpuasan dari daerah Sumatera dan dari daerah timur ya, Sulawesi dan Ambon Maluku. Sehingga akibat kekuasaan pemerintahan Bung Karno saat itu ketika lepasnya Dewi Tunggal ya, karena Bung Hatta telah tidak lagi bersatu dengan Bung Karno, apalagi didompleng oleh PKI di tahun 56, ada ketidakpuasan dari pemerintahan dari daerah. Sehingga karena terlalu terpusat di Jakarta, di Jawa, muncullah pemberontakan PRRI dan Permesta. Jadi dulu ada efek itu, kecemburuan dari daerah ke pusat. Bahkan isu-isu ini sampai Orde Baru pun dikritik gitu kan. Setelah itu Orde Lama banyak permasalahan juga menyangkut masalah ideologi dan konsep bernegara. Tapi di Orde Baru diterapkanlah Pancasila dan Undang-Undang 45 dengan konsekuen ya. Tetapi ternyata prakteknya Orde Baru sentralistik. Ada ketidakpuasan ternyata dari daerah. Itu adil zaman Pak Harto juga ya, banyaknya Jawa yang dibangun. Tuh. Tidak merata maksudnya, bukan tidak dibangun sama sekali gitu kan. Sehingga ketika reformasi, bahkan wacana awal sebenarnya kita mau bagaimana kalau Indonesia supaya daerah itu bisa berkembang dengan baik, ada ide untuk mengubah bentuk negara menjadi serikat seperti di zaman dulu RIS ya yang pernah diuji cobakan. Tapi sekali lagi alasan historis, jiwa kita tidak mau diriskan gitu ya, diserikatkan, difederasikan. Akhirnya dibuatlah tetap di kesatuan bentuk negaranya, tetapi konsep pengelolaannya ada konsep yang sekarang masih berlaku yaitu otonomi daerah. Nah itu salah satu akomodirnya. Sekarang sebenarnya tanpa Anda bertanya bagaimana kalau kita menjadi negara serikat, nggak perlu sebenarnya gitu. Karena prakteknya sekarang kita sudah seperti negara serikat, karena ada otonomi yang luas. Coba lihat Aceh, Papua, Yogyakarta, daerah istimewa kan daerah khusus. Di Aceh itu hukum Islam berlaku, yang beda dengan hukum di daerah lain. Padahal dalam negara kesatuan nggak boleh sebenarnya gitu. Kalau kita mau murni kesatuan, semua hukum berlaku di semua negara. Tapi kalau di Aceh mah hukumnya tersendiri, ya nggak apa-apa. Itu pilihan khusus untuk spesial untuk Aceh, spesial untuk Jogja, spesial untuk Bali, spesial untuk Papua. Yang penting prinsipnya mereka tetap mau gabung di Indonesia. Itu ya. Jadi kalau sekarang kita bagaimana bentuk negaranya ya kesatuan dalam undang-undang dasarnya, tapi prakteknya sudah serikat karena otonomi sudah sangat luas. Oke itu. Masih penasaran Ismi? Sudah cukup Pak, terima kasih penjelasannya. Oke silakan sama-sama. Ada lagi? Saya Pak. Siapa? Reska. Kelas C akuntansi. NPM 213403008. Pak Reska 008. Silakan Reska apa? Bapak izin bertanya Pak, mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berasal dari Piagam Jakarta? Terima kasih. Kenapa pembukaan undang-undang berasal dari Piagam Jakarta? Nah, ini kembali kita mengingat sejarah ya. Sejarah pertama itu kan sidang apa? Pada saat pembentukan negara, pertama sidang BPUPK pertama. Ini kembali ingatkan ya. Sidang BPUPK ini kan kapan dan di mananya ini kembali saya ingatkan. Ternyata yang diagendakan pertama kali ketika kita mau merdeka, mempersiapkan kemerdekaan adalah memikirkan apa dasar negara. Kan gitu. Kata Dr. Rajiman kan, apa dasarnya kalau nanti Indonesia merdeka? Kalau negara ini merdeka. Tentang dasar negara. Ini tidak jadi. Ini sampai 1 Juni tidak selesai. Ya. Karena baru ada istilah Pancasila. Sampai 1 Juni oleh Soeharto. Baru namanya saja ya.
Sementara rumusannya belum disepakati. Sehingga sidang ini buntu, singkat cerita adalah sidang lanjutan atau rapat, apa ini namanya? Setelah 1 Juni, rapat panitia 9. Ya. Ini ingat lagi ya, tanggalnya tanggal 22 Juni. Nah, untuk merumuskan dasar negara itu, tentunya yang dihasilkan ya bukan hanya rumusan-rumusan Pancasila, tetapi naskah mukadimah. Atau karena ini bertepatan dengan ulang tahun Jakarta tanggal 22 Juni, sehingga disebutlah Piagam Jakarta. Yang 4 alinea itu kan gitu. Ya ini masalahnya. Karena memang hanya beda nama aja gitu. Jadi karena itu dibuat tanggal 22 Juni bertepatan dengan ulang tahun Jakarta dan tempatnya pun di Jakarta, sehingga naskah itu disebut dengan Piagam Jakarta. Apa sih isinya ya? Pembukaan UUD 45. Itu ya. Bisa dimengerti? Atau masih Mengerti, bingung? Pak. Terima kasih. Oke, silakan. Yang lain? Pak, izin bertanya. Siapa? Anissa Aulia Syafitri dari akuntansi C. C. Absen 49 kalau nggak salah. Apa pertanyaannya? Gimana kalau misalkan dulu Indonesia tuh dijajahnya bukan sama Belanda, kayak sama Portugal atau Inggris, apakah nanti hasilnya mungkin akan berbeda sama sekarang atau gimana? Oke, berandai-andai. Seandainya saya jadi jodoh dengan Laudia Cinta Bella misalnya, apa yang terjadi? Itu kan berandai-andai ya. Atau saya dulu gagal dengan Agnes Mo ya. Apa yang terjadi pada diri saya? Kan jelas ya, kan perbedaan keyakinan kalau dengan Agnes Mo kan. Saya yakin mau, Agnes yakin nggak mau gitu. Sehingga gagal dengan Agnes Mo. Nah, berarti ini berandai-andai gitu kan. Kalau jawabannya, kan ada orang beranggapan Malaysia, Singapura oleh Inggrisnya maju. Jika namun seandainya kita pun oleh Inggris, kita pun akan lebih maju. Sehingga ada alasan sekarang ini, kenapa kita ini kalah oleh Malaysia, kalah oleh Singapura. Siapa yang kita bisa salahkan? Ya Belanda kan. Dan kita mah Belanda dulu, mata tuh maju. Makanya nggak maju. Karena ini berandai-andai ya. Kalau seandainya kita dan Malaysia sama ya. Kita misalnya Indonesia juga oleh Inggris. Malaysia oleh Inggris. Kemungkinan pertama kalau seandainya sama-sama oleh Inggris, kita dan Malaysia akan satu negara ya. Karena biasanya kenapa orang bisa bersatu dalam sebuah negara karena sama penjajahannya. Kalau seandainya kita sama dijajah oleh Portugal, kita mungkin dengan Timor Leste nggak akan ada masalah. Kalau seandainya kita dijajah oleh Spanyol, maka kita akan satu negara dengan Filipina. Itu kemungkinan yang akan terjadi. Kemungkinan yang kedua, katakanlah kita Malaysia, Filipina, Brunei sama penjajahnya. Inggris katakanlah ya, bukan Belanda. Tapi secara faktanya sekarang kita masih kalah terus oleh Malaysia misalnya, ekonominya, pembangunannya, infrastrukturnya. Malaysia tetap lebih bagus daripada kita atau juga Singapura. Padahal sama penjajahnya, Inggris misalnya. Maka yang terjadi kita bingung mau menyalahkan siapa. Nah sekarang kita bersyukur ya, kenapa kita kalau ada alasan kenapa kita selalu kalah oleh Malaysia, ya kita gampang salahkan aja Belanda. Ya, kalau misalnya bukan sama dengan Malaysia, kita nggak punya yang disalahkan, gitu ya, Nisa. Karena ini karena berandai-andai, makanya saya pun jawabannya berandai-andai.
Iya, Pak. Terima kasih. Silakan. Izin bertanya, Pak. Siapa? Muhammad Fauzi Dari dengan FPM 213402157 manajemen manajemen kelas B. Muhammad Fauzi. Ujungnya berapa Fauzi teh? 157. Kelas B 157. Oke, ada, sudah ketemu. Apa pertanyaannya? Pertanyaan, siapa yang pertama kali menyebutkan bahwa Pancasila adalah sebuah ideologi? Dan saya pernah dengar juga bahwa Soekarno tidak pernah mengatakan bahwa Pancasila itu sebuah ideologi, tetapi sebuah filosofi sebuah negara. Lalu, dan apakah ideologi itu menjadi keyakinan negara atau menjadi keyakinan setiap individu? Kalau setiap individu pasti berbeda-beda ideologinya gitu, Pak. Sekian, terima kasih. Oke. Soekarno itu menyebut Pancasila itu dua ya. Pertama sebagai filosofi ground slide dari yang disebutkan, dan sebagai stat fundamental norm ya. Jadi kalau stat sebagai filosofi ground slide ya sebagai falsafah dan sebagainya. Jadi sebagai cita-cita yang tadi dibahas di awal ya. Negara itu harus seperti ini ya. Adil, makmur dan sebagainya. Nah, berbicara ideologi, ini juga bahasan ideologi ya. Kita tidak akan bertanya siapa yang pertama kali ataupun siapa yang berjasa terhadap konsep ini ya. Yang namanya konsep dasar negara kalau bab 3 adalah jelas objektif, kalau ini kan berupa subjektif atau nanti bahasan bab 5 ya. Memang kalau kita berbicara bahasan Pancasila secara ilmiah ini sebenarnya kan mulai pertama kali diperkenalkan di era Orde Baru ya, dengan adanya gagasan-gagasan P4. Bahkan Orde Baru pun bukan hanya menggali atau melaksanakan Pancasila pada saat itu, tapi juga kembali membuka naskah-naskah, apakah itu naskah-naskah sidang-sidang BPUPK 1, 2, 3, EMA 1, 2, dan sidang-sidang PPKI tentang perumusan Pancasila, bahkan tentang pidato-pidato Soekarno, ya, bahkan ujian doktoral Soekarno pada saat diuji oleh UGM, ya, karena Soekarno kan mendapat gelar filsafat Pancasila ya oleh UGM di tahun 57-an dan diuji oleh Profesor Notonegoro. Ya. Jadi sebenarnya kalau Profesor filsafat Pancasila adalah Profesor Notonegoro ya dari UGM yang pernah menguji membedah isi otak Soekarno tentang Pancasila. Ya. Itu ya kalau secara jadi memang harus paham gitu ya bagaimana Pancasila ini digali, dibedah secara filsafat maupun di bab 3 secara praktik dalam ketatanegaraan kalau di bab 3 ini. Nanti juga Anda akan bertemu dengan bab 4 ideologi dan bab 5 tentang filsafat ya. Mungkin Anda akan memahami lagi di sana. Nah, berbicara ideologi kalau secara umum dulu ya sebelum nanti kita akan dibedah di bab 5. Yang namanya ideologi itu kan konsep abstrak gitu ya. Konsep cita-cita. Bahkan jangankan ideologi ya. Dalam hukum tertulis coba, di mana kita akan menemukan istilah Pancasila? Apakah dalam pembukaan Undang-Undang 45 ada nggak kata yang mengatakan Pancasila? Bukan rumusannya ya. Ada nggak? Atau dalam UUD 45 yang secara jelas mengatakan bahwa Indonesia dasar negaranya atau ideologinya Pancasila. Ada nggak seperti itu? Tidak ada. Tapi kalau bertanya misalnya, yang mana sih Pancasila itu? Yang sah gitu kan? Tadi kan yang apakah rumusan pemikiran Yamin? Apakah pemikiran Supomo? Apakah pemikiran Soekarno 1 Juni? Apakah 22 Juni? Apakah Pancasilanya RIS? Apakah Pancasilanya UUDS? Apakah Pancasilanya Hindu? Apakah Pancasilanya Majapahit? Jadi kalau hanya Pancasilanya, kan bisa bermacam-macam ya. Makanya nggak ditulis dalam pembukaan maupun dalam Undang-Undang 45. Bisa aja kalau Pancasila, betul bahwa mungkin aja yang menjadi Pancasila adalah 1 Juni. Karena yang pertama kali menyebutnya Soekarno 1 Juni. Atau karena Pancasila ini ada di zaman Majapahit, ya udah berarti dasar negara kita adalah di Majapahit dulu ya. Maling, Madon, Mateni, Main dan sebagainya. Pancasila versi Majapahit. Kan tidak juga. Makanya yang dijelaskan dalam pembukaan hanyalah rumusan-rumusannya.
Apakah negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan dan yang beradab sampai sila kelima, ya itulah Pancasila. Dan Pancasila itu yang termuat dalam pembukaan sebagai dasar negara, bahkan semua isi kandungan pembukaan adalah Pancasila dan dasar negara, maka akan dijabarkan lagi secara terperinci dalam pembukaan ya, dan nuansa kebatinan ini yang terpenting ya kalau bicara ideologi. Jadi bukan sebuah penegasan kata tertulis bahwa kita berideologi Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi. Jadi bukan itu, tapi nuansa kebatinan dari sisi ketatanegaraan bahwa kita negara berpancasila. Semua kebijakan negara, semua aturan negara, bahkan perilaku penyelenggara negara, perilaku pemerintah, perilaku kita pun sebagai warga negara adalah Pancasila ya gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, mungkin saya senang studi banding ya. Kita lihat Amerika Serikat dengan negara yang dianggap negara maju, paling maju ya di era modern ini setelah Perang Dingin khususnya, negara paling modern dengan ideologi yang mereka anut, liberalisme, ya, individualisme, kapitalisme ya karena liberal lah katakanlah. Tapi tidak ada satu kata pun penjelasan dalam konstitusi Amerika Serikat yang mengatakan bahwa Amerika itu berdasar pada paham liberalisme. Tapi nuansa kebatinan orang Amerika Serikat, baik itu penyelenggara negaranya, termasuk undang-undang yang dibuatnya, baik undang-undang dasar sampai undang-undang di bawahnya. Perilaku warga negaranya individualis, bebas, liberal. Ya seperti konsep liberalisme. Jadi itu ya Muhammad Fauzi, kalau berbicara ideologi itu berbicara konsep abstrak yang harus benar-benar menjiwai ya, bukan hanya sebatas siapa yang menuliskan pertama kali gitu. Adapun ya ini kan bahasan akademis ya. Kalau kita di kuliah ya bahasan akademis. Oke, silakan ada lagi? Izin Pak. Coba yang mau bertanya biar tidak berebutan kasih tanda ya. Yang udah siap nanti ada daftar antrian biar nanti saya panggil. Ini Paris udah tadi. Yang belum coba? Yang belum Pina. Ada lagi? Belum Pak. Berarti Pina ya. Silakan kalau mau bertanya, udah siap dengan pertanyaan, boleh kasih tanda kayak Pina. Pina dari mana asalnya? Jurusan apa? Dari akuntansi, Pak. Kelas C. Oke, ya udah ada Pina. Apa pertanyaannya? Izin bertanya, Pak. Mengapa Pancasila sebagai dasar negara dijadikan sebagai segala sumber tertib hukum di Indonesia? Iya, sebagai dasar negara kan dasarnya negara, pondasinya negara. Negara harus punya dasar pondasi. Karena ini objektif. Kalau sebagai dasar negara secara objektif ya sebagai sumber hukum, sumber tertib hukum. Karena negara ini negara hukum masalahnya. Ya. Karena kita negara hukum. Makanya setiap kebijakan negara harus berdasar pada sumber dari segala sumber hukumnya. Kalau kita negara politik mah mungkin nggak perlu ke Pancasila sumbernya. Ya udah aja ke penguasa. Siapapun yang menjadi penguasa, yang menjadi presiden, ya itulah sumber hukumnya. Karena kita masih meyakini Pancasila sebagai dasar negara, konsekuensi logisnya adalah Pancasila sebagai sumber tertib hukum. Artinya kalau misalnya presiden pun misalnya yang banyak dibela, yang banyak dimuliakan, tapi seandainya presiden pun melanggar Pancasila, melanggar UUD 45, kita mengingatkan ya nggak salah. Jangan takut gitu ya, seandainya ya gitu. Gitu. Oke, jadi paham ya, Pina? Ya, karena Pak, kita negara baik. hukum ya. Makasih, harus jelas Pak. siapa yang mengurus negara ini ya, penyelenggara negara, apalagi di dalam demokrasi mereka dipilih langsung oleh rakyat. Makanya harus siap bertanggung jawab apa yang dia kerjakan. Oke, udah ya. Sekarang laki-laki nih ada yang daftar antrian. Regi Firmansah. Dari mana? Bentar Pak, lagi ada Dadan di sini. Oh ya, Dadan. Oke, ada dua perempuan ini. Chelsea, ada Adan nggak? Ada Pak. Sedang Adan juga.
Udah tunggu adzan ya, 1 atau 2 menit lagi. Iya, Pak. Daneng Apridianti. Kalau saya udah selesai adanya ya. Coba yang sudah selesai adanya di tempatnya masing-masing, boleh untuk siapa yang lebih dulu? Neng, Chelsea, atau siapa? Saya, Pak. Chelsea coba. Dari mana Chelsea teh? Dari akuntansi Kelas? kelas C. Absennya? Absen 27. Oh, yang 115. Silakan, apa pertanyaannya? Izin bertanya, Pak. Kenapa UUD 1945 tidak mengalami perubahan nama, sedangkan kita tahu bahwa UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen? Soalnya saya belum pernah mendengar pernyataan bahwa pernyataan yang menyatakan bahwa amandemen suatu undang-undang dasar tidak boleh mengubah nama. Ini pertanyaan yang kritis sebenarnya. Bahkan saya pun waktu kuliah atau teman saya atau saya pernah bertanya mengenai ini ke dosen waktu di mata kuliah Hukum Tata Negara. Kenapa Undang-Undang 45 tidak diganti ya namanya? Padahal dirubah di amandemen beberapa kali. Kalau dulu kan ekstrim ya. Kalau zaman dulu tahun 2000 tahun di RIS itu jelas kan, baru aja 5 tahun kita udah nggak berlaku. Ganti aja dengan yang baru RIS. Bahkan ganti ke bentuk negara lagi kesatuan. Ternyata yang berlaku bukan Undang-Undang 45 tapi Undang-Undang Dasar sementara kan UUD 50. Adapun 45 kemudian diganti lagi, berlaku lagi di tahun 59 dengan dekret presiden sampai sekarang ya. Ya kalau orang berbicara kontekstual ya. Berbicara tekstual dengan adanya alasannya dirubah di amandemen 4 kali. Bahkan nilai-nilainya pun banyak yang berubah dari konsep dasarnya gitu ya. Dari 37 kan menjadi 73 pasal. Ada juga orang tata negara yang mengatakan sekarang ini bukan Undang-Undang 45 tapi Undang-Undang Dasar 2002. Ya silakan aja. Itu bisa dirubah. Chelsea itu sarankan ke MPR yang bisa mengubah nama itu. Ya. Kalau itu penting. Yang penting itu namanya sih atau isinya atau maknanya kan sebenarnya itu. Jadi mungkin kalau kita pesan positifnya kenapa waktu itu kita tetap mempertahankan nama 45 karena ada semangat kejuangan di sana. Ya. Khawatir kalau seandainya total dirubah menjadi sesuai dengan tahunnya, ya perlahan akan hilang semangat kejuangan 45 itu. Karena kan salah satu generasi terbaik generasi Indonesia adalah generasi 45. Mereka bukan hanya sebatas mampu bermusyawarah dengan baik, mampu merumuskan Pancasila, tapi letak dasar pasal-pasal Undang-Undang 45 pun ya mereka yang membuatnya gitu. Karena yang mengamandemen hanyalah menganalisis apa yang telah dikerjakan sebelumnya. Mungkin lebih mudah, jadi ya mengamandemen itu lebih mudah. Untuk menambahkan, menghapus lebih mudah. Tapi untuk konsep dasar awalnya tahun 45 sebagai tahun emas di Indonesia pada saat terbentuknya negara kita, itu harus kita ingat-ingat juga sebagai sejak perjalanan penting ya. Itu mungkin ya lebih kepada semangat kejuangannya aja. Jadi mungkin kalau urusan nama itu kan tidak penting, yang penting ya isi gitu kan ya. Ada hal mungkin lebih penting daripada kita memperdebatkan kenapa namanya nggak berubah. Khawatir kita berebut di namanya ingin 2002 atau ingin 45 sampai pasnya aku masuk gelut gara-gara nama itu. Mau nggak cara saya seperti itu? Enggak, Pak. Ya udah. Yang esensi adalah memperdebatkan
konsepnya, mana yang pro rakyat, mana yang anti rakyat. Itu yang harusnya kita perdebatkan ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, silakan lanjut ke Neng atau Regi. Neng dulu deh, Pak. Neng dulu. Silakan, Neng. Neng Apridianti, akuntansi kelas C, nomor absen 17, Pak. Ya, 017. Absen 17. Neng. Ya, silakan, Neng. Ini Pak, saya pernah lihat konten di TikTok, kalau misalnya Indonesia menjadi negara komunis, maka aset Indonesia dinasionalisasikan dan berujung pada perang. Ini artinya aset milik Indonesia termasuk Pikor, di mana akan membuat Amerika akan menyerang Indonesia. Nah, izin bertanya, Pak, apa kaitannya dengan Amerika yang sampai nyerang Indonesia gitu, Pak? Aduh, ini generasi TikTok. Jadi sumber inspirasinya, sumber belajarnya adalah TikTok gitu ya. Iya, Pak. Ya, yang namanya ideologi komunis dan liberal itu ideologi yang saling bertentangan ya. Makanya dulu perang dingin itu perang, walaupun dingin ya perangnya, tapi mereka itu sampai karena berbeda ideologi sampai ke lomba-lomba membuat senjata nuklir kan. Sekali diledakan musnahlah semua negara kan itu, musnahlah dunia kan itu. Itu kan perang ideologi, perang ekonomi juga ya. Perebutan konsep ekonomi. Yang itu yang membedakan. Yang satu mah swastanisasi itu kan individualis, yang satu mah yang nasionalisasi aset. Karena tidak ada hak individu. Tidak ada hak perorangan. Dan kita berada di tengah-tengah itu ya. Kita secara fleksibel melihat secara kodrati manusia itu sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial. Sehingga kita mencoba untuk adanya keseimbangan. Pada saat perang dingin sedang panas-panasnya, makanya Bung Karno dengan teman-temannya di beberapa negara membuat gerakan non-blok ya. Tidak mau berpihak kepada Amerika maupun kepada Uni Soviet komunis. Ya. Dan sekarang ya, kalau bicara komunisme secara totaliter mungkin tidak akan mampu lagi ya. Karena sekarang pun misalnya Cina sebagai negara komunis karena masih ada partai komunis, itu hanya konsep politik. Dalam praktek ekonomi sekarang Cina pun sudah kapitalis kan. Jadi tidak ada lagi yang komunisme secara totaliter kalau sekarang. Jadi itu. Apa sih pertanyaannya? Lupa lagi pertanyaannya. TikToknya ngapain? Apa urusannya ya? Kalau misalnya Amerika, berarti Amerika kan kalau bicara saat itu, saat perang dingin, kenapa misalnya dulu waktu Soekarno dekat dengan komunisme di tahun 60-an, di Orde Lama, sampai Amerika resah, kok Indonesia mau-maunya menjadi blok timur ya, dekat dengan Soviet, dekat dengan Tiongkok saat itu. Dan kalau melihat versi lain misalnya, salah satu munculnya G30 karena ada operasi intelijen CIA kan. Apalagi dengan alasan para jenderal-jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal itu, Nasution, Ahmad Yani gitu kan. Mereka adalah jenderal yang lulusan Akademi Militer Amerika Serikat. Jadi semakin menguatkan tuduhan kan, dulu kan saling menuduh kan gitu. Dewan Jenderal menganggap PKI menganggap bahwa jenderal-jenderal itu adalah jenderal kapitalis kan seperti itu ngomongnya. Yang anti rakyat. Jadi karena prinsipnya kenapa Amerika alasannya menyerang negara yang, karena alasan itu alasan perbedaan ideologi yang itu sudah berakhir sebenarnya kan, karena Amerika tidak punya lagi musuh komunisme sekarang mah. Karena musuh Amerika sekarang itu kalau dilihat dari konspirasinya adalah terorisme ya kampanyenya. Dunia Islam ya. Walaupun itu pun saya sebut sebagai teori konspirasinya. Ya kalau dulu kan komunisme ya jelas gitu ya musuhnya, karena blok negaranya jelas ya. Ada kekuatan blok timur komunis dan mereka menggalang blok barat. Bahkan antara kekuatan militer pun kan berlomba-lomba, yang satu NATO, yang satu Pakta Warsawa kan gitu. Tapi kan itu dulu ya. Jadi kalau dibawa ke area sekarang mungkin kurang relevan juga ya. Jadi jangan percaya karena itu TikTok. Kenapa? Ngapain Anda resah dengan TikTok ya? Dengan akun TikTok. Santai-santai aja kali.
Oke. Regi ya? Nah, iya Pak. Silakan lanjut ya. Perkenalkan, nama saya Dari? Regi Pak, dari manajemen kelas B. Dengan Absennya NPM berapa? 090 21 ya? 34 Oke, apa pertanyaannya? Pertanyaan saya sebelumnya tadinya yang barusan gitu yang ditanyakan oleh Neng siapa tadi? Sekarang ganti aja, kenapa PKI Pak dibentuk di Indonesia dulu, apa alasannya Pak? Dan siapa dalangnya? Dan menurut Bapak, apakah sekarang Indonesia merujuk ke sistem komunis itu sendiri Pak? Oke, ini pertanyaan yang panjang yang memang udah beberapa kali saya uraikan kalau di kelas lain ya. Ini sekedar untuk menguatkan. Oke, sebelum saya jawab, terakhir ya, yang bertanya itu Marjan. Ada nggak? Ada Pak. Marjan dari kelas mana? Manajemen ya? Apa pertanyaan tentang apa pertanyaannya? Tentang apa? Kan pada era pasca kemerdekaan, Belanda melakukan provokasi yang menyatakan bahwa Indonesia belumlah merdeka sebelum berhaluan liberal. Namun Indonesia tidak setuju dengan Republik Indonesia Serikat sehingga kembali ke NKRI. Bagaimana tanggapan Belanda ketika mengetahui bahwa Indonesia kembali ke NKRI? Terima kasih. Oke. Mungkin yang mudah dulu ya. Kalau untuk Regi bisa didengar akan panjang pembahasannya. Kalau untuk Marjan pertanyaannya mungkin bisa saya jawab secara singkat dan padat ya. Di saat Belanda mengetahui bahwa Indonesia itu tidak lagi mengindahkan hasil KMB ya, bahwa kita tidak mau lagi diatur oleh mereka. Itu sama halnya ketika kan saya sering mengatakan kalau di kelas akuntansi mungkin sudah tahu ya, kalau saya mengakibatkan Belanda di era itu sebagai sang mantan yang ngajak balikan secara paksa kan gitu. Jadi ketika kita menolak untuk dibalikan lagi dengan Belanda, ditolak, berarti kan ya patah hati. Ya. Nah, patah hatinya Belanda pada saat itu karena gagal mungkin membuat kita kembali lagi di pangkuan mereka. Mereka dengan memperlambat Papua untuk gabung ke kita kan. Jadi tetap masih dendam Belanda itu. Jadi yang seharusnya diberikan di tahun itu, tahun 50 setelah KMB, Papua itu baru direbut oleh kita tahun 62-an ya gitu. Dan itu pun dengan operasi militer. Trikora ya yang menggugurkan salah satu pahlawan nasional juga ya. Yosudarso kalau tidak salah ya di era itu. Jadi itu ya. Jadi bahkan Belanda sebagai mantan yang tetap ngeyel, yang patah hati, saking patah hatinya Papua pun mereka enggan untuk melepasnya. Ya, gitu. Bisa dipahami Marjan? Bisa Pak. Ya, terima kasih Pak. Ingat kamu tuh saya jadi ingat bulan puasa ya. Apalagi siang-siang begini. Oke, ini bicara tentang PKI ya dari Regi. Ini berbicara PKI itu kapan ada dan bagaimana. Pertama kalau bicara PKI ini ada DNA yang tak terputus ya. DNA pemberontakan, DNA pembantaian dan sebagainya. Gitu. Karena sesuai dengan dasar pikiran mereka ya, konsep perjuangan Marxisme ya tentang progresif, revolusioner, menghalalkan segala cara ya. Agama sebagai candu bagi masyarakat dan sebagainya. Jadi ada beberapa doktrin-doktrin, ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kultur budaya masyarakat kita. Sehingga pada awalnya PKI sulit untuk mendapatkan pengakuan atau simpati masyarakat ya, karena beberapa konsep yang sangat radikal yang berbeda dengan masyarakat Indonesia Nusantara yang sangat religius dan sangat santun dan sebagainya ya gitu. Itu yang pertama ya, tentang konsep PKI. Namun kemudian pada akhirnya ya PKI berhasil mendapatkan simpati masyarakat ya dengan berbagai macam cara mereka lakukan ya. Pertama yang mereka lakukan ketika di tahun 13-an ya, ketika SI besar pimpinan Cokroaminoto mereka membuat infiltrasi politik nyusup ke Serikat Islam dan berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh SI untuk gabung dengan ISDP dengan komunis ya saat itu. Jadi dibawa oleh orang Belanda berpaham sosialis. Itu wajar karena saat itu pada saat pergerakan nasional Indonesia bebas dalam berpendidikan ya.
Sehingga bagi yang ada yang pesantren, sekolah Islam, ke Timur Tengah dan sebagainya, itulah cikal bakal kelompok-kelompok Islam. Sementara yang kelompok-kelompok nasionalis yang Soekarno-Hatta juga ya sama, ya sekolah di sekolah-sekolah umum, kemudian mereka tergabung dalam ormas yang disebut dengan Serikat Islam dan sebagainya. Ya, ternyata bukan hanya ajaran Islam dan ajaran nasionalis ya, tapi juga ajaran sosialis pun muncul. Masuk ikut bertarung di arena kancah pergerakan nasional Indonesia. Tapi caranya kan seperti itu ya. Berhasil mereka mendapatkan kader dari SI yaitu Alimin, Muso dan kawan-kawan. Setelah mereka akhirnya besar dan SI semakin berbeda pendapat ya, karena yang satu kok jadi begini teman-teman saya, yang jadi terpecah belah kan. Soekarno jadi nasionalis, jadi akhirnya menjadi PNI. Kartosuwiryo kan Islam ya, dia menjadi Islam radikal di kemudian hari. Dan nah yang tergabung dalam ISDP, mereka kan lebih ke kiri-kirian, udah ketahuan belangnya, ya udah mereka juga akhirnya secara frontal masuk menjadi PKI murni gitu ya. Bahkan memang kebanyakan ketika SI merah SI putih pecah juga selalu menyusup ke tokoh-tokoh Islam gitu kan. Yang kalau misalnya dia menjadi pro PKI kan tergantung pilihannya. Yang ada yang memang terpengaruh oleh komunisme, ada yang tidak. Tapi semakin besar lama-kelamaan ketika PKI semakin besar di tahun 26, yang lain mah ada gerakan-gerakan bersatu dulu ya, berkoordinasi dulu bagaimana supaya kita merdeka, tapi tidak memaksakan kehendak. Jadi berkoordinasi. Tapi karena PKI punya doktrin yang radikal, progresif revolusioner, langsung dia mengadakan pemberontakan kepada Belanda. Jadi pada saat kita betul memang merdeka, tapi kan saat itu bukan memerdekakan Indonesia tahun 26 itu. PKI untuk dirinya sendiri gitu. Untuk melawan, merebut kekuasaan dari Belanda. Dan gagal ya, karena tidak perhitungan. Karena masa walaupun besar ya Belanda lebih besar. Dan tidak ngajak ke yang lain. Itu yang pertama ya. Jadi dosa pertama mungkin, tapi itulah untuk Hindia Belanda. Setelah itu kan dilarang oleh Belanda, PKI. Untuk itu karena dilarang, dihukum, tidak boleh beraktivitas di Indonesia. Tahun 45 mereka tidak gabung ke perumusan Pancasila, nggak ada tokoh-tokoh komunis di sana. Dan baru mereka datang lagi dari pengasingannya, dari hukumannya. Setelah kita merdeka tahun 48, orang-orang yang dulu diasingkan datang lagi. Tokohnya ya Muso, temannya Soekarno juga kan di SI, yang sakit hati mungkin oleh Soekarno yang udah atau cemburu karena Soekarno udah menjadi presiden. Padahal dia teman sebangkunya, teman sekamarnya. Muncullah pemberontakan PKI Madiun. Yang sama upayanya adalah provokasi, pembantaian manusia, pembantaian ulama dan sebagainya. Tapi itu pun berhasil seketika, hanya hitungan beberapa bulan, Soekarno menyuruh Nasution dan pasukan Siliwangi, ya, pasukan Unsur untuk menumpas PKI Madiun. Dan itu berhasil ditumpas. Tapi memang PKI Madiun hanya berhasil ditumpas aktor-aktornya saja. Muso, Amir Saifuddin sampai ya dihukum, dieksekusi mati lah oleh tentara saat itu. Tapi tidak sempat membubarkan partainya. Karena saat itu setelah PKI Madiun muncul agresi kedua, agresi militer Belanda. Jadi negara fokus dulu ngelawan Belanda. Sehingga di tahun 55 menjelang pemilu, PKI sudah besar lagi, hidup lagi dengan tokoh-tokoh yang lain yaitu Aidit. Sampai pada akhirnya PKI di tahun 55 sampai tahun 65 menjadi partai yang sangat dekat dengan kekuasaan ya. Itu ya dengan Orde Lama tentunya ya. Jadi itu kalau dilihat dari kronologinya ya PKI ada tahapan-tahapannya ya, sebelum ke 45 enggak ke 65 maaf tidak langsung terjadi itu. Tapi mereka sudah punya track record bagaimana berjuang melawan siapa dan untuk siapa. Ternyata bukan untuk kesatuan negara ya. Dari ketiga peristiwa yang saya sebutkan hanya untuk mencapai tujuan mereka yang mendirikan negara komunis ya, di Indonesia. Ya sekarang ya bagaimana kalau sekarang ya kita harus bijak, waspada aja ya. Karena dulu pun selama kita 3 kali di tahun 65, 48 dan 26 mereka 3 kali berulang-ulang melakukan hal yang sama. Khawatir diduga mereka yang anak cucunya mungkin yang masih dendam terhadap orang-orang yang sekarang masih ada yang khawatir dendam itu masih turun-temurun gitu. Sehingga kita jangan sampai mengulang lagi sejarah yang kelam. Oke itu ya teman-teman semua. Karena ini waktu terasa sudah habis. Sampai jumpa lagi di pertemuan nanti setelah ujian tengah semester. Untuk UTS insya Allah tidak jauh apa yang saya uraikan.
dan dijelaskan di setiap pertemuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung tutup ya. Terima kasih Bapak. Bapak.